7.000 kali 5.000 sama dengan 35 juta. Ini adalah jumlah yang didapatkan hanya dengan menjual CV, teman-teman. Mau tahu caranya? Simak video ini tanpa pernah di-skip, karena setiap bagian dalam video ini itu sangat penting, teman-teman. Selamat datang di channel Pintu Dana, sebuah channel yang membahas seputar tips, tutorial, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan income. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan dengan cara berjualan artikel yang kita buat tanpa perlu pikir panjang. Di video itu, kita juga telah praktik bagaimana membuat artikel hanya dalam jangka waktu 10 menit. Dan di video kali ini, kita juga akan mempraktikkan bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan hanya dengan berjualan jasa pembuatan CV, teman-teman. Menurut saya ini sangat potensial. Mengapa saya katakan ini sangat potensial? Karena setiap orang yang ingin melamar pekerjaan membutuhkan CV. Dan akan selalu ada orang baru yang membutuhkan CV, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, ini adalah salah satu akun yang ada di Tokopedia yang menjual jasa pembuatan CV. Ada beberapa akun di sini, teman-teman. Ada yang berhasil menjual sebanyak 7.000, ada yang berhasil menjual sebanyak 5.000-an. Dan kita lihat harganya, teman-teman. Mereka memberikan harga sebesar 4.000 atau anggap saja ini 5.000 sampai dengan kisaran 15.000, teman-teman. Jika kita asumsikan mereka menjual dengan harga 5.000 misalkan, terus kemudian mereka berhasil menjual sebanyak 7.000. 7.000 kali 5.000 sama dengan 75 juta, teman-teman. Dan bisa teman-teman bayangkan, hanya dengan menjual CV kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan sebesar 35 juta. Menurut saya ini adalah sebuah peluang yang bisa kita coba, teman-teman. Dan teman-teman bisa mempraktikannya. Dan selanjutnya kita langsung saja kepada bagaimana cara pembuatan CV itu, teman-teman. Sebelum kita membuat CV, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa saja poin penting yang harus ada dalam CV itu. Dan di sini saya telah mengelompokkan beberapa poin penting yang menurut saya harus ada dalam CV itu, teman-teman. Yang pertama adalah kontak person. Ini adalah kontak kita, bagaimana pihak perusahaan yang kita lamar bisa menghubungi kita, misalkan email, terus kemudian Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Dan ini jangan sampai salah, teman-teman, karena ini adalah salah satu sarana bagaimana kemudian pihak perusahaan yang kita lamar bisa menghubungi kita. Yang kedua adalah poin tentang saya. Poin ini diisi keseluruhan tentang diri teman-teman, namun diisi secara singkat. Komponen pentingnya itu berupa background pendidikan, aktivitas terakhir, pengalaman kerja, minat karir, seperti itu, teman-teman. Misal saya contohkan, saya Dimas Aji, lulusan Manajemen Informatika, Universitas Nusa Indah tahun 2020. Memiliki pengalaman sebagai legal staff di PT Kesehatan Mental dengan achievement 80%. Efisiensi pekerjaan menggunakan software Microsoft Word. Saya memiliki minat berkarir sebagai staf legal. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Contoh dari poin penting atau penjelasan yang ada di kolom tentang saya ini. Terus kemudian poin selanjutnya adalah kemampuan kompetensi. Kemampuan kompetensi ini biasanya merupakan hard skill seperti Microsoft Word, Excel, terus kemudian penguasaan terhadap bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia misalkan. Dan poin selanjutnya adalah pengalaman kerja. Dalam pengalaman kerja ini, kebanyakan orang hanya melampirkan di mana mereka bekerja sebelumnya, teman-teman. Tapi menurut saya, dalam pengalaman kerja ini, itu harus mendeskripsikan secara jelas di bagian apa pernah bekerja dan apa saja tanggung jawab sebelumnya, teman-teman. Misalkan seperti ini. Sebelumnya pernah bekerja sebagai staf legal Januari 2018 sampai dengan 8 Maret 2020. Terus kemudian tanggung jawabnya berupa mereview legal kontrak
perjanjian kerjasama dan dokumen legal lain yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan, dan juga memberikan opini legal berkaitan dengan aspek hukum dan bisnis perusahaan. Ini salah satu contoh pada kolom pengalaman kerja. Terus gimana yang baru lulus atau cuman magang, PKL dan sebagainya? Nah, itu nggak apa-apa juga dicantumin teman-teman. Formatnya juga sama, yaitu mendeskripsikan di bagian apa dan apa saja tanggung jawab sebelumnya, seperti itu. Poin selanjutnya adalah pendidikan. Nah, di sini cantumkan 2 pendidikan terakhir saja menurut saya teman-teman. Tidak usah sampai lengkap dari TK, SD, karena nggak relevan buat digali kompetensi kerjanya. Terus kemudian adalah kolom penghargaan. Sebenarnya ini sifatnya nilai tambah ya teman-teman. Jadi nggak harus diisi juga kalau nggak ada, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada, lebih baik diletakkan juga di sebuah CV itu. Ini sebagai salah satu nilai tambah menurut saya teman-teman. Oke, step selanjutnya langsung saja kepada praktik pembuatan CV. Teman-teman pergi saja ke Play Store, terus kemudian cari lamaranku. Kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya teman-teman, dan setelah berhasil diinstal kemudian buka. Di sini sebelum teman-teman membuat CV, teman-teman terlebih dahulu untuk kemudian mengisi profil teman-teman. Klik saja profil, dan di sini isi terlebih dahulu biodata apa yang sekiranya akan dicantumkan di dalam CV teman-teman. Seperti biodata ini, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan sebagainya teman-teman. Terus kemudian di kolom paling bawah di bagian objektif itu adalah kolom tentang saya. Selanjutnya teman-teman bisa mengisi terkait dengan pendidikan, pengalaman, keahlian, prestasi, seminar, bahasa, organisasi dan lain sebagainya jika kiranya itu diperlukan menurut teman-teman. Setelah biodata diisi, kita langsung ke pembuatan CV, klik buat CV. Nah, di sini teman-teman ada template yang gratis, tapi ada juga yang membayar. Tapi membayarnya di sini kita hanya perlu menonton iklan, teman-teman. Kita coba pilih salah satu template seperti ini. Nah, terus di bagian ini itu diisi dengan foto, teman-teman. Seperti itu. Dan selanjutnya kita tinggal tekan bagian yang telah kita isi biodatanya tadi, terus kemudian ditaruh seperti itu teman-teman. Terus kemudian setelah selesai kita tinggal klik pojok kanan atas dan kemudian simpan teman-teman. Kira-kira seperti itu pembuatan CV teman-teman. Sangat mudah dan siapa saja bisa mempraktikkannya. Sebenarnya untuk pembuatan CV ini teman-teman, banyak sekali tutorial-tutorial di YouTube untuk kemudian bisa membuat CV teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.